Ya, baik. Hari ini kita membahas eh, mere- meresume ya, atau mereview, melihat secara global materi-materi yang udah kita bahas dari awal perkuliahan dulu sampai eh, kemarin ya, minggu yang lalu. Nah, sekaligus nanti kita puasnya seperti apa ini. Oke ya, review materi, data mining, atau machine learning ya. Nah, kita sudah pernah bahas bahwa data mining itu seringkali dipertukarkan dengan machine learning, dengan data science, gitu ya. Bahkan kadang-kadang disinggung-singgung big data. Ya. Nah, itu sebenarnya perbedaannya apa? Nah, eh, gambar ini bisa menjelaskannya. Yang pertama, kalau misalkan ya data mining ya, atau mungkin nanti mau dibandingkan antara data science dengan AI dulu ya. Nah, jadi data mining itu nama besarnya data science ya. Kalau kita dari yang tengah ini, data mining itu bagian dari data science. Berarti data science itu ada beberapa bidang gitu, di dalam data science. Jadi nama besar data mining itu ada data data nama besarnya ya, nama besarnya itu data science. Nah, kenapa data mining itu bagian ya? Karena di dalam data science selain data mining nanti ada big data ini, big data, ada statistik gitu ya. Jadi statistik itu bagian dari data science. Termasuk nanti ya jadi data mining, big data, statistik, nanti disebut data science. Nah, kalau data science nanti dibandingkan dengan artificial intelligence, itulah yang menyatukannya machine learning. Nah, ini artinya nanti. Jadi machine learning itu bagian dari AI, artificial intelligence, tapi juga bagian dari data science. Sementara di dalam data science ini nanti machine learning ini digunakan oleh data mining. Nah, jadi machine learning itu merupakan sebuah metode untuk menganalisa data ya, yang berbasis AI ya, sistemnya dengan pembelajaran. Nah, kalau big data nanti ya, kalau big data itu salah satu hal yang dibahas di dalam data science ya. Walaupun nanti big data ini dianalisa juga dia dengan data mining atau dengan statistik. Tapi cerita tentang big data nama besarnya itu pun data science. Ya, data science tadi kan ada beberapa bagian. Nah, yang paling sering dipertukarkan itu memang data mining dengan machine learning. Data mining dengan machine learning. Kenapa? Karena saat ini metode data mining yang paling populer itu machine learning. Ya. Karena ada beberapa metode akan data mining, kan termasuk statistik, nanti ya metode statistik atau metode apa deskriptif gitu ya, dan metode machine learning saat ini lagi tren gitu ya. Sehingga seringkali kalau orang nyebut data mining atau machine learning itu eh, dianggap sama gitu ya, walaupun sebenarnya data mining itu tidak hanya machine learning kan. Oke, begitu beberapa terminologi yang mungkin Anda harus kembali eh, melihatnya gitu ya, perbedaan-perbedaan terminologi yang berkaitan dengan istilah data mining. Di perkuliahan kita kan namanya data mining ya. Di data mining nama besarnya itu di atasnya itu data science. Oke, nah sekarang kita mau ini mungkin belum pernah kita bahas ya, tapi ini bisa diringkas saja ya. Namanya job roles ya. Jadi di dalam machine learning itu kalau ada project atau Anda kerja di sebuah perusahaan yang pekerjaannya itu membuat aplikasi berbasis machine learning, maka orang-orangnya itu atau pengembangnya itu ada beberapa macam ya. Ada pengembangnya itu ada yang dia disebut data scientist tadi, data scientist. Ada yang disebut data engineer, nah, nanti data engineer. Ada yang disebut apa machine learning engineer, nah, gitu. Jadi yang pertama data engineer dulu ya, yang paling sering gitu ya. Nah, data engineer itu ini
Jadi dia kalau di dalam proses data mining dia melakukan proses data processing. Mulai dia yang ngambil data dari database ya, kalau sumbernya dari database ya, atau ngambil data dari Twitter. Nah, itu pekerjaan seorang data engineer. Berarti dia harus ahli database, ahli menggunakan SQL gitu ya. Kalau Anda nanti misalkan diminta bekerja menjadi seorang data engineering. Jadi pekerjaannya itu di tahap sini ya, di tahap awal. Tahap awal berhubungan dengan pengambilan data ke database. Karena kan pada dasarnya nanti data mining itu kan kalau datanya terstruktur dan bersumber dari database. Seperti begitu ya. Nah, kalau data scientist itu cenderung memang dia yang paling general ya. Maksudnya dia mungkin dia harus punya kemampuan memproses data, punya kemampuan membuat model, dan punya kemampuan untuk menguji modelnya. Nah, nanti disebut dia dengan data scientist. Disebut dia dengan data scientist. Nah, kemudian ada pekerjaan ini namanya DevOps, ya. Development dan Operations. Nah, ini tugas utamanya adalah mendeploy. Jadi kalau modelnya udah jadi, dia mendeploynya. Mendeploy itu kan artinya bagaimana caranya agar aplikasi yang kita bangun masuk ke tahap production ya. Jadi tahap production itu adalah tahap di mana aplikasi itu digunakan oleh user, oleh end user ya, end user. Nah, itu yang bertanggung jawab itu seorang DevOps ya. Seorang DevOps ini termasuk job baru ya, gitu ya. Karena job baru ya. Kenapa? Karena selama ini banyak orang yang dia sudah aplikasinya udah jadi, tapi dia nggak tahu gimana supaya aplikasi ini bisa digunakan oleh user langsung. Bisa digunakan langsung. Itu namanya proses deploy. Oke. Nah, proses machine learning. Nah, ini proses machine learning ini agak unik ya. Kenapa? Karena di dalam kalau kita mau membuat aplikasi, berbasis data mining. Nah, proses yang kita lakukan itu kan kita punya data ya. Nah, kita punya data, datanya kita training menggunakan algoritma tertentu. Kemudian dari sini nanti dihasilkan model. Model inilah yang kita sebut nanti dengan aplikasi kan. Kalau dalam sebutan model-model pada umumnya ya secara konvensional di dalam pekerjaan membangun machine learning itu nanti aslinya model itu nanti jadi aplikasi. Nah, biasanya digunakan untuk memprediksi. Nah, itu proses di machine learning ya. Oke, nah ini metodologinya ya, metodologi CRISP-DM ya. Business Understanding, Data Understanding, Data Processing. Nanti ada lagi kita bahas. Nah ini penting Anda Anda pertajam pemahaman bahwa membangun aplikasi dengan metode data mining itu berbeda dengan membangun aplikasi berbasis program konvensional. Apa bedanya? Nah, jadi kalau program konvensional, kita membuat program yang merancang algoritmanya itu kita sebagai pengembang. Programnya itu memang kita yang merancang dalam bentuk flowchart nanti. Nanti kalau dia di program yang kita buat, nanti ada datanya, nah, baru dia menghasilkan output. Tapi kalau di machine learning, kita nggak perlu merancang programnya. Yang kita perlukan apa? Yang kita perlukan data. Apakah data input atau sekaligus data output. Jadi pada machine learning itu program itu bukan pengembang yang merancang. Ya, tugas tugas pengembang aplikasi yang berbasis machine learning itu adalah masalah data. Masalah data. Nanti data itu diberikan ke algoritma machine learning, dipilih nanti pakai algoritma apa itu kan kita tinggal memilih ya, sehingga jadilah program. Jadi secara perancangan algoritma membangun aplikasi machine learning itu memang ya tampaknya lebih mudah ya untuk menghasilkan sebuah logika. Karena kita tidak perlu memikirkan ini logika solusi dari aplikasinya gimana gitu. Kenapa? Karena nanti proses atau logika pemrogramannya itu kan di-create sendiri oleh proses selama proses training terjadi.
Nah, itu makanya aplikasi-aplikasi machine learning sekarang jadi populer. Kenapa? Karena ya kebutuhan-kebutuhan merancang algoritma atau merancang flowchart gitu ya. Kan sebelum algoritma bisa ada yang pakai flowchart dalam bentuk gambar dulu ya. Itu saat ini sudah bisa di-bypass atau tidak perlu dilakukan kalau datanya ada. Nah, jadi dengan adanya data kita bisa membuat aplikasi yang bisa memproses input menjadi output. Gitu. Ya, nah ini beberapa ini ya perbedaannya. Kalau kita merancang algoritma secara konvensional ya, atau di sini disebut tradisional dengan yang dengan pembelajaran mesin ya, dengan machine learning. Jadi kalau dengan konvensional pemecahan masalahnya dirancang oleh pengembang. Tapi kalau yang machine learning tadi tidak, ya. Pemecahan masalah dihasilkan oleh selama proses pemodelan, membuat model atau algoritma pembelajarannya. Tugas utama programmer di sini membuat flowchart, merancang algoritma, itu program tradisional. Tapi kalau program machine learning, ya, tugas utama programmer itu memilih algoritma pembelajaran yang paling optimal. Jadi ada banyak algoritma kita coba, misalkan kemarin kita mencoba klasifikasi data iris gitu ya. Kita coba pakai apa? Pakai regression logistik, pakai net bias, pakai KNN, kita coba pakai net bias kita ya. Mana yang paling bagus ini akurasinya, misalkan kalau ukurannya adalah akurasi. Nah, kemudian kualitas solusinya kalau kita merancang algoritma yang pada umumnya itu tergantung pada algoritmanya. Tapi kalau pada aplikasi-aplikasi yang kita bangun berbasis data mining atau machine learning, kualitas solusinya sangat tergantung pada data. Nah, makanya datanya harus kita baguskan, kita bersihkan, kita normalkan sebelum dilakukan pembelajaran ini. Jadi tergantung data. Ya, data. Algoritma pada sistem konvensional digunakan langsung untuk memecahkan masalah. Jadi algoritma itu untuk memecahkan masalah yang dirancang oleh si ini tadi. Tapi kalau pada ini, pada sistem machine learning, algoritma digunakan untuk pembelajaran. Mempelajari data dalam rangka mencari pola, ya, pattern gitu ya, mencari pola yang bersifat umum gitu. Dan algoritma ini bukan tidak langsung dirancang oleh si pengembangnya, ya, tapi sudah dibangun oleh orang-orang sebelumnya gitu ya. Jadi para pengembang aplikasi berbasis machine learning, nah, gitu ya. Para pengembang aplikasi berbasis machine learning, dia sudah disiapkan algoritma-algoritmanya oleh para pakar gitu ya, oleh atau dari penelitian-penelitian itu maka sudah ditemukan itu apakah mau pakai KNN, mau pakai net bias, mau pakai apa berbagai algoritma itu ya. Dan ya kebanyakan saat ini kita tinggal pakai, apalagi kalau pakai Python. Kita kan tinggal pakai, kita nggak perlu eh, membuatnya membuat ulang gitu. Kita tinggal manggil, manggil library ya kalau pakai Python kan pakai scikit-learn misalkan. Atau langsung kita pakai TensorFlow gitu. Jadi TensorFlow itu di sana udah ada algoritmanya. Kita tinggal pakai gitu. Kalau untuk deep learning misalkan untuk image gitu ya, untuk gambar atau video. Ya itulah kelebihan dari membangun aplikasi berbasis data mining atau machine learning tadi. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita langsung aja ya. Jadi eh, seperti yang sudah kita bahas, machine learning itu jenis analisisnya ada beberapa ya. Ada yang namanya klasifikasi, ada regresi, ya. Kalau ini nanti ada clustering gitu ya. Nah, yang paling tajam biasanya dibedakan ada yang supervised machine learning, ada yang unsupervised. Supervised itu maksudnya ada yang mengarahkan. Yang mengarahkan itu nanti data juga. Jadi supervised machine learning itu berarti ada yang mengarahkan. Dalam hal ini sebagian dari data gunanya untuk mengarahkan. Biasa kita nyebutnya label. Jadi pada supervised machine learning itu ada labelnya. Ya. Pada unsupervised machine learning tidak ada labelnya atau nama atau kelasnya lah gitu ya. Dia nyebut label, kelas, target itu maksudnya sama. Kalau secara matematik Y-nya ya, variabel dependennya
Variabel dependennya itulah nanti yang disebut dengan label tadi ya, variabel outputnya ya. Karena nanti label itu maksudnya nanti kalau kita mau prediksi, label itu yang mau diprediksi gitu. Karena jenis memprediksi kan ada dua ya, apakah klasifikasi atau regresi. Kalau regresi ini kan kita mengklasifikasi besaran angka. Kalau klasifikasi kita mengkategori sebuah status ya, atau eh, apa kategori ya. Jadi dia dalam bentuk diskrit ya, yang kita mau prediksi ya. Kalau ini berbentuk angka, ya angkanya continuous. Begitu nanti jenis machine learning secara umum ada dua ya, ada yang supervised, ada yang unsupervised. Nah, aplikasi machine learning itu memang untuk apa digunakan? Gunanya untuk apa? Nah, sekarang udah sangat meluas ya orang menggunakan machine learning ya di dalam aplikasinya ya. Misalkan ini ya untuk memprediksi apa? Memprediksi penyakit ya, apa, yang dimiliki oleh yang diidap ya, oleh misalkan ini oleh daun gitu ya. Dari daunnya mau diprediksi ini penyakitnya apa. Kalau ini dia gambar ya. Kalau ini yang datanya nanti berbentuk gambar ya. Atau digunakan untuk merekomendasi kalau kita nonton video ya, kalau kita udah menonton sebuah video, biasanya YouTube merekomendasi, oh ini tonton video ini juga gitu. Nah, kalau Anda nonton Netflix, sudah pernah Anda nonton satu tayangan, satu film, biasanya sama Netflix diberikan rekomendasi. Nah, kadang-kadang kita terkejut lah, kok dia bisa merekomendasi yang memang saya suka sih. Nah, gitu. Kok aplikasinya tahu gitu. Nah, itu karena aplikasinya menggunakan machine learning dengan mempelajari apa yang pernah kita buka gitu ke dalam sebuah aplikasi itu, kalau contohnya aplikasi. Bahkan untuk memprediksi apakah seseorang akan punya potensi untuk mengidap kanker ya, dari tangannya atau dari gejala-gejala yang lain gitu, sudah banyak dilakukan orang. Atau kalau dari segi jual beli ya, dari segi jual beli, aplikasi machine learning bisa meningkatkan penjualan, meningkatkan pelayanan berdasarkan data ya, berdasarkan pembelian yang pernah dilakukan oleh konsumen dan sebagainya gitu. Itu dianalisa. Hasilnya memang prediktif analisa. Tapi kan segala sesuatunya kalau kita bisa memprediksi ke depan, nah itu kan artinya kita bisa mengendalikan apa yang kita inginkan. Nah, yang pertama regresi. Nah, ini regresi tadi kan termasuk jenis algoritma yang klasifikasi ya. Nah, kalau regresi itu nanti ini yang mau kita prediksi itu ini. Yang mau kita prediksi itu apa? Angka. Itu berbentuk angka. Makanya dia bisa digambarkan dalam bentuk pakai diagram kartesian seperti ini ya. Ini yang titik-titik ini datanya. Yang merah ini prediksi. Algoritma regresi. Gitu ya. Di regresi ini biasanya variabelnya disebut ada variabel X, ada variabel Y, variabel Y. Nah, eh, kalau sudah didapatkan modelnya, maka aplikasi bisa memprediksi. Nah, kalau di sini berapa? Ya, seperti kemarin kita itu yang regresi itu adalah memprediksi besar uang yang harus dibayar oleh calon pengguna asuransi, kan itu yang kita deploy kemarin. Itu kan keluarannya angka ya. Kalau orangnya begini dia harus bayar sekian rupiah per bulan. Kalau orangnya begini kalau agak mungkin punya potensi berpenyakit agak besar dia harus membayar preminya misalkan atau banyak uang gitu. Itu namanya regresi ya. Jadi regresi itu outputnya harus angka atau yang diprediksi harus angka dan dia harus ada label yang harus dipelajari. Nah ini yang paling umum itu regresi itu yang paling sederhana regresi linear. Jadi dari data yang begitu seperti ini nanti yang diregresi dia garis lurus saja gitu. Atau ada juga regresi yang tidak bersifat nonlinear ya seperti ini. Jadi gambarnya itu apa hasil hasil memprediksinya algoritmanya dia bisa mengikuti data gitu ya. Bahkan bisa mengikuti data kalau datanya melengkung seperti ini. Nah, ini tentu menggunakan regresi yang tidak linear ya. Regresi yang non linear itu ya, dengan berbagai variasinya gitu ya. Oke, kemudian oh ya,
Aplikasi regresi digunakan untuk apa aja penerapannya gitu. Ya, penerapannya bisa digunakan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi, bahkan di bidang kesehatan ya. Regresi ini bisa digunakan untuk ini ya, untuk ya seperti tadi ya, sudah disebutkan tadi, apakah kalau orangnya merokok, kemudian dia umurnya sudah tua gitu dan sebagainya, nanti dikaitkan nanti dengan kalau dia apa tadi, uang. Nah, uang itu kan berarti kan itu angka ya. Jadi kalau yang mau diprediksi berapa uangnya, nah, itu pakai regresi. Kalau mau diprediksi akan berapa tingginya, itu pakai regresi. Jadi regresi itu yang mau diprediksikan itu bentuk angka. Berapa tingkat, berapa jumlah penjualannya, itu pakai regresi analisanya. Oke, kemudian klasifikasi. Nah, kalau klasifikasi beda dengan regresi, ya. Yang mau diprediksi itu bukan angka, tapi kategori. Misalkan kategorinya apakah dia on time, suka terlambat, atau suka membatalkan. Nah, ada 3 kategori contoh ini. Nah, kalau kita mau memprediksi, apakah orang ini akan datang on time, atau akan terlambat, atau akan membatalkan membatalkan kedatangannya. Nah, jadi kalau ada 3 seperti ini yang mau diprediksi, ini namanya klasifikasi. Kenapa? Ciri khas klasifikasi itu ini bukan angka ya. Jadi yang kita mau prediksi itu nanti keluarannya bukan angka. Nah, itu namanya klasifikasi. Ya, klasifikasi inilah algoritmanya yang paling banyak ya. Ya, seperti saya sebutkan tadi ya. Ada logistic regression, ada KNN, support vector machine. Nah, itu semuanya klasifikasi itu. Algoritma-algoritma jenis namanya klasifikasi. Ya, jadi klasifikasi itu kalau kita melihat secara gambar ya, ini kan ada KNN ya, ini kan itu kan nearest network ya, atau SVM ya, support vector machine. Jadi kalau KNN itu dia bekerja dengan menghitung ini, menghitung jarak ya, jarak dari jarak dari setiap kelompok. Karena kan klasifikasi itu kelompoknya udah ada, mana yang jarak sebuah data itu paling dekat ke kelompok mana. Contohnya ini yang ditanya ini ya dihitungin. Dia dekatnya ke kelompok mana? Oh, dia ke kelompok yang paling bawah ini. Tapi yang kirinya dia sesuai 4. Kalau yang ini 1. Berarti ini dia masuk ke kelompok ini. Nah, yang nilai-nilai yang terdekatnya ada 4, kalau ini cuma 1. Ya selalu di dalam KNN ini yang jumlah panahnya ini kan 5 ya. Ini yang disebut dengan K ya. K nearest network. Maksudnya harus ada yang kita tentukan mau 5, mau 3 kan gitu ya. Kalau K nearest network seperti itu cara kerjanya. Kalau support vector machine lain lagi, dia seperti perhitungan regresi, tapi dia akan mencoba dalam bentuk ini ya, dalam bentuk garis gitu ya, perhitungan linear ini. Ini kelompoknya ada berapa ini? Kalau dia mulai seperti ini ada kelompok sini, kelompok ini, kelompok ini. Gitu. Itu namanya support vector machine. Nah, kalau binary decision tree nanti beda lagi deh. Ya, jadi akan mengklasifikasikan data kita dengan menggambarkannya dalam bentuk diagram tree seperti ini. Nanti hasilnya juga bisa mengklasifikasikan. Jadi ada beberapa algoritma classification yang terkenal, yaitu kan nearest network, ada support vector machine, ada decision tree. Kalau Naive Bayes nanti itu dia berdasarkan metode statistik probabilitas. Ini kalau mau digambarkan secara visual ya. Nah, ini yang kan nearest, yang paling kiri, yang tengah ini decision tree tadi ya. Yang ini yang support vector machine kalau yang Nah, apa gunanya algoritma-algoritma klasifikasi tadi diterapkan di mana? Ya, tiga macam. Paling banyak itu di medical ya. Kalau gambar, jadi gambar itu bisa diklasifikasi. Oh, ini orang gambarnya kemungkinan dia akan kena penyakit paru-paru gitu. Ini yang enggak gitu. Nah, itu kalau dikumpulkan datanya, dianalisa oleh algoritma klasifikasi, di kemudian hari bisa diketahui, bisa diprediksi ya dengan gambar tertentu ya kalau udah di ronsen ini orangnya punya peluang kan untuk misalkan memiliki penyakit paru-paru misalkan gitu. Oke, itu contoh klasifikasi ya.
Karena kan itu keluarannya bukan angka tadi. Kalau angka kan pakai regresi. Oke, atau apa aplikasi-aplikasi mengenal wajah, yang mengenal suara, mengenal ini, itu juga masuk ke klasifikasi. Makanya kasus-kasus yang paling banyak itu memang masuk ke kasus jenisnya klasifikasi. Algoritmanya juga yang paling banyak dikaji orang memang algoritma klasifikasi. Oke, kemudian selain itu ada clustering. Kalau tadi ada regresi, klasifikasi, ada clustering. Nah, kalau clustering ini nggak ada labelnya. Kalau tadi kan regresi itu labelnya harus angka. Kalau klasifikasi labelnya tidak harus angka, gitu ya. Bisa status ya, kategori. Kalau clustering itu nggak ada label. Jadi misalkan kita punya buah-buahan ini di dalam keranjang. Kita minta mengkelompokkannya. Kita masukkanlah ini, bisa kita mengelompokkannya, akan bisa macam-macam ya. Mungkin berdasarkan warnanya, mungkin berdasarkan bentuknya, mungkin berdasarkan. Tapi kita selalu di dalam tumpukan barang atau tumpukan data kita yang banyak itu, kita sebenarnya bisa kelompokkan. Walaupun sebelumnya kita nggak tahu dia di kelompok mana, atau pada awalnya dia tidak dalam kelompok gitu, tapi disatukan gitu. Tapi proses kita memilah-milahnya itu namanya clustering. Sehingga dia, oh ini kelompok ini kelompok ini. Nah, seperti ini ya. Kelompok ini, kelompok ini. Itu clustering juga cukup banyak digunakan clustering. Nah, contohnya yang paling sering dibahas itu kalau clustering itu adalah menganalisa karakteristik konsumen. Ya. Dari segi berapa dia sering membeli barang gitu ya. Apa jumlah barang yang dia beli berapa, kemudian gaji dia berapa gitu ya. Nah, itu kalau dibuat klasternya cukup menarik ya. Bisa diketahui mana orang yang gajinya besar, belanjanya besar. Itu berarti dia bagus, sudah bagus itu. Kita kan mau lihat peluang ini ya, apa yang bisa ditingkatkan. Oh, ada orang yang gajinya besar, tapi belanjanya kecil. Gimana supaya orang yang gaji besar ini belanjanya bisa besar? Nah, kalau dikasih ke orang marketing, dia bisa melakukan aktivitas marketing tertentu. Atau ada orang yang pendapatannya kecil tapi suka belanja besar. Nah, itu juga salah satu karakteristik yang bisa dianalisa gitu oleh para ahli marketing gitu ya. Itu contoh penerapannya clustering. Kemudian ada lagi algoritma namanya asosiasi. Asosiasi ini berbeda dari yang ketiganya ya, walaupun dia termasuk unsupervised juga ya. Jadi asosiasi ini bisa melihat mana, ini contohnya ya, ini yang paling sering digunakan itu asosiasi ke ini ya, di transaksi penjualan oleh konsumen-konsumen di sebuah toko ya. Jadi bisa dianalisa kalau datanya itu kita ambil gitu ya, data pembelian barang gitu ya yang dibeli oleh masing-masing konsumen. Kita bisa analisa kalau orang beli kalau seseorang itu membeli minuman, apakah dia akan membeli susu? Nah, itu seberapa kuat hubungannya. Kalau di kalau dalam ini berapa nilai supportnya, nilai confidence-nya juga secara perhitungannya gitu ya. Atau kalau kita apakah kalau orang membeli roti, dia akan membeli minuman aqua? Nah, atau kalau dia membeli roti dan minum aqua, apakah dia juga biasanya akan membeli mentega? Misalkan begitulah contohnya gitu ya. Nah, sehingga dengan analisa asosiasi nanti bisa dikumpulkan mana barang yang sering dibeli bersamaan oleh para konsumen. Nah, apa gunanya kalau sudah diketahui barang yang sering dibeli bersamaan itu? Ya, kalau ketahuan bisa digunakan untuk mengambil keputusan, misalkan keputusan barang yang sering bersamaan itu letaknya didekatkan raknya, nah, gitu. Sehingga konsumen merasa terbantu. Wah, ini tokonya hebat ini. Saya sering beli yang dua ini, sekarang letaknya dekat. Nah, itu kan namanya salah satu mendekatkan toko ke penjual ke konsumen ya, ke konsumen ya.
Atau mungkin barang-barang yang sering dibeli itu dijadikan satu bungkus ya, satu paket, dijual gitu. Sehingga orang kalau mau beli dia tinggal ambil bungkusnya, bayar gitu, nggak perlu milih-milih. Itu contoh kegunaannya ya, kalau setelah dianalisa secara analisa asosiasi. Nah, terus gimana cara memilihnya? Kalau apakah kita nanti mau pakai regresi atau apa tadi klasifikasi, apalagi clustering atau asosiasi atau nanti mungkin ada yang lain ya nanti ya misalkan eh, text mining ya text mining nanti atau apakah mau pakai deep learning dan sebagainya gitu. Tapi yang mau kita bahas ini yang beberapa aja. Jadi ini untuk data yang namanya ini data terstruktur ya, karena datanya berbentuk table. Ya. Jadi kalau kita dapat data, nah datanya itu kalau terstruktur kan berbentuk table seperti ini ya. Nah, data itu ada yang feature, feature, ada yang label. Feature itu X-nya, label itu Y-nya. Nah, gitulah kalau secara matematik ya. Seperti Y ini output, X, X ini inputnya. Biasanya yang X-nya yang banyak ya, labelnya satu. Nah, label itu apa? Label itu yang mau kita prediksi. Jadi kalau kita mau memprediksi sesuatu, biasanya itu label. Nah, itu harus ada di dalam dataset kita. Ya. Harus, maksudnya kalau kita mau memprediksi jumlah jumlah barang di gudang, berarti di dalam dataset kita harus ada jumlah barang di gudang dalam sebulan atau mungkin dalam setahun gitu. Itu namanya label. Namanya label. Nah, sekarang eh, tadi kan udah dibahas ya, kalau ada label dia jenisnya supervise. Nah, ini contoh yang nggak ada labelnya. Kalau nggak ada labelnya pakai unsupervised gitu. Kalau ada label pakai supervise. Nah, kemudian kan supervise ada dua tadi. Apakah klasifikasi atau regresi? Nah, klasifikasi itu kalau kategori tadi kan, ini labelnya jenisnya kategori. Sedangkan kalau continue, nah kalau continue itu regresi. Nah, tetapi ada jenis regresi di mana fiturnya. Nah, kalau tadi kan yang dilihat kan labelnya. Tapi kita bisa juga melihat dari fiturnya ini ya. Kalau fiturnya itu ada waktu, misalkan waktu itu tahun, bulan, tanggal, jam gitu. Itu namanya waktu. Kalau fiturnya itu time atau waktu, itu nama analisanya pakai time series. Nah, jadi time series ini sebenarnya bagian dari regresi. Bedanya itu di X-nya ya. X-nya itu apa? Di feature-nya. Jadi X itu istilahnya feature kalau di data main ini. Kalau yang Y ini istilahnya label gitu ya. Nah, jadi kalau ada waktu, time ya, itu pakai analisanya namanya time series. Berarti ada klasifikasi, ada regresi. Nah, regresi itu ada subnya sebenarnya, itu namanya time series. Time series ini kadang-kadang disebut juga dengan forecasting. Itu. Nah, sekarang ini kalau yang tidak ada label. Nah, kalau nggak ada label kan tadi namanya unsupervised. Kemungkinannya bisa clustering, kan bisa asosiasi. Nah, pada umumnya kalau clustering, kalau feature-featurenya ini datanya continue. Tapi kalau datanya bersifat kategori, nah itu asosiasi. Kategori seperti ini tadi kan, ini kan asosiasi. Ini kan eh, apa? Apakah susu, roti, atau telur? Nah itu kategori itu. Itu datanya kategori yang bersifat apa? Kategori itu bersifat nominal ya, yang dia eh, apa? Yang yang ya, apa bedanya itu ya? Apa bedanya data kategori dengan data kontinu ya? Kalau kontinu itu dia angka. Nah, berbentuk angka, tapi angkanya kontinu. Karena nanti kan kalau angka itu ada kontinu, ada yang diskrit. Jadi kalau kategori ini dijadikan angka, nah itu nanti angkanya kan berbentuk diskrit. Apa beda kontinu dengan diskrit? Kalau kontinu, angkanya itu di antara dua angkanya itu masih ada angka, bisa jadi ada angka lain. Misalkan tinggi badan, itu kontinu. Kenapa disebut kontinu? Karena kalau ada orang yang tingginya 160, kemudian ada yang 161, di tengah-tengahnya bisa jadi ada berapa 160,5. Di tengah-tengahnya lagi bisa ada gitu. Misalkan 160,75. Nah, gitu, misalkan. Nah, data yang seperti itu namanya data kontinu. Kalau data diskrit itu biasanya kalau dia berbentuk angka itu adalah yang angkanya itu hasil perhitungan. Misalkan jumlah anak, ada orang jumlah anaknya 3, tetangga jumlah anaknya 4,
Ada nggak orang yang jumlah adanya 3,5? Nggak ada. Jadi kalau angka tapi nilai di tengahnya bisa jadi nggak ada, itu namanya datanya data discrete. Tidak continue dia, berarti nilai di antaranya itu kosong. Makanya disebut discrete. Nah, data-data discrete ya, data discrete itu biasanya disebut juga kategori. Jadi kategori itu sebenarnya kalau dalam bentuk angka, datanya itu discrete. Kalau kita melihat dari sini. Nah, itu yang harus Anda pahami supaya waktu mau menggunakan data mining atau machine learning, tahu memilih algoritma mana yang cocok. Algoritma mana yang cocok. Nah, oke. Kemudian ya ada lagi Ada lagi ini ya, jenis analisa data mining yang fungsinya untuk ini memilih fitur ya. Nah, misalkan fiturnya ada 100, ini kan tentu kita cuma 4. Tapi dari data engineering, dari database, bisa jadi kita dapat feature itu bisa banyak gitu. Nah, kalau kebanyakan itu nggak bagus juga ya. Oleh algoritma pemodelan nanti dia susah untuk menganalisanya. Sehingga biasanya kita pilih dari 50 feature, kita jadiin biasanya 10, dari 10 jadi 4, dari 4 jadi 3 gitu ya. Jadi kenapa kok bisa kita kurangi? Karena ternyata feature-feature yang lain itu tidak begitu mempengaruhi. Misalkan gitu ya. Nah, itu bagaimana cara milihnya? Nah, cara milihnya bisa pakai algoritma juga. Nah, nama algoritmanya itu feature reduction, mengurangi feature atau dimensional reduction, dimensi ya, dimensi itu ya jumlah fitur-fiturnya itu namanya dimensi. Jadi ya contohnya PCE ya, yang agak umum gitu orang algoritmanya gitu ya, yang bisa memilihkan kita kalau feature kita yang kita dapatkan dari database itu banyak banyak gitu kan, bisa dipilihkannya gitu. Yang pilihkannya ya algoritma itu tadi. Nah, itu termasuk unsupervised nanti, nggak pakai label. Oke, itulah cara memilih algoritma data mining. Oke, kita udah pernah bahas ini ya. Ada data mining itu ada apanya ini? Ada metodologi. Namanya metodologinya CRISP-DM, 6 langkah. Ya, yang 6 langkah ini ya, saya ada business understanding, data preparation, modeling, evaluation. Nah, ini kan ujungnya kan data preparation. Nah, ada yang model lain, ada business understanding, data preparation, modeling, evaluation. Ini ujungnya deploy. Nah, ini beberapa menulis data presentation, yang lain menulis deploy. Ini apa bedanya? Jadi kalau kita mengolah data mining pakai tool, misalkan Rapid Miner, Orange, atau WK, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu ujungnya itu atau hasil akhirnya itu biasa dalam bentuk presentasi. Kita kasihkan ke user itu dalam bentuk presentasi. Oh, ini hasilnya kayak begini gitu. Kita tunjukkan. Nah, itu kalau kita pakai Rapid Miner atau pakai Orange atau pakai WK gitu ya. Itu toolnya. Tapi kalau kita machine learning-nya atau data mining-nya pakai pemrograman ya. Pakai pemrograman yang memang khusus data mining ya, pakai Python, R, atau mungkin Java gitu ya. Itu yang maksudnya deploy. Nah, kita deploy sehingga nanti user bisa menggunakan, kita kita bisa lepas gitu. Karena aplikasi itu kan kalau sudah di deploy ya tinggal user sama aplikasi yang berkomunikasi. Ya, jadi itu bedanya ya. Jadi makanya data mining itu Anda bisa untuk menganalisanya bisa pakai aplikasi tool yang udah ada ya, pakai Orange ya, kalau yang Python itu pakai Orange ya. Atau yang Java itu pakai Rapid Miner atau pakai WK ya. Nah, itu nanti output-nya itu tidak aplikasi yang deploy ya, tapi biasanya misalkan berupa informasi baru gitu ya, dalam bentuk model gitu, yang sehingga hanya perlu ditampilkan aja gitu, diberikan ke usernya ya, ke end usernya. Tapi kalau kita pakai Python tadi itulah yang harus di deploy ya. Kita kan belajarnya kita saat ini pakai Python gitu, di deploy gitu ya. Nah, Python adalah salah satu program yang saat ini salah satu, tapi dia termasuk yang paling tinggi penggunaannya untuk machine learning ya. Dengan adanya library, nama library-nya scikit-learn ya, scikit-learn. Ya, library ini yang sudah sering kita gunakan ya dalam percobaan-percobaan kita yang pakai Python di Jupyter kemarin ya.
gitu ya. Selain itu memang ada NumPy, ada SciPy gitu. Nah, ada Matplotlib ini yang untuk gambar juga ya. Nah, tapi kalau yang khusus algoritma-algoritma yang kita tadi sebut tinggal pakai, ya kita tinggal mencobanya ya. KNN kita bisa tinggal coba, support vector machine kita tinggal pakai gitu ya. Itu di dalam scikit-learn ini yang paling ini ya Python ya namanya. Ya. Nah, kemudian kan sering kali ya kalau di Python itu kan dibantu oleh gambar ya, visualisasi. Ya, visualisasi untuk mendeskripsikan atau menganalisa, mengeksplorasi data di awal gitu ya. Nah, biasanya kalau mau untuk grafik atau gambar itu pakai Matplotlib atau pakai Seaborn di Python. Ada dua library yang terkenal ya, yang bisa menampilkan chart ya, gambar-gambar yang ini yang cantik gitu ya. Ini kalau Seaborn ini gambarnya bisa lebih lebih bagus lah gitu ya tampilannya. Kalau Matplotlib ini memang dasar bagaimana chart itu ditampilkan, dia juga bisa dihasilkan dari Python. Fasilitas itu chat ya, chat atau gambar Python. Oke, nah sekarang masalah deploy. Nah, masalah mendeploy. Nah, kalau aplikasinya udah jadi kan kita deploy ya. Deploy itu pertama kita simpan dulu. Nah, untuk menyimpan itu bisa pakai pickle ya. Ada banyak pilihan ya, yang agak besar itu orang pakai pickle atau joblib ya, untuk menyimpan model. Nah, nanti setelah modelnya kita simpan, kan kita bangun aplikasi. Aplikasi yang paling banyak itu kan orang pakai web ya. Ya, jadi kalau kita mau ini model yang udah disimpan ini mau digunakan di aplikasi kita, nah itu ada saat ini ada beberapa pilihan ya, bisa pakai Streamlit, pakai Flash atau pakai Django gitu ini. Nah, yang udah kita cobakan yang dua ini. Jadi kalau Anda mahir aja yang dua ini nanti bisa dilanjutkan untuk belajarnya karena dia mirip ya sama-sama Python. Nah, itu dulu cara cara mendeploy, maksudnya mendeploy itu kan supaya aplikasinya bisa digunakan oleh user ya, yang udah kita coba di kemarin ya, coba gitu. Nah, yang kedua di masalah deployment ini juga ada masalah ketergantungan versi. Jadi di Python ini kan versinya cepat cepat berubah ya. Sekarang aja ini yang di Python, yang Pythonnya gitu ya. Kan nanti Python ada library-nya. Library itu punya versi. Nah, nanti antar antar library itu saling berkaitan. Misalkan tadi scikit-learn nanti ini ya tadi nah ini ya scikit-learn nanti berkaitan sama NumPy. Jadi kalau scikit-learn-nya versi 2, sekian, NumPy-nya harus versi sekian gitu. Nah, itu namanya saling ketergantungan gitu, dependensi ya. Begitu juga dengan SciPy atau Matplotlib. Nah, masalah versi-versi ini waktu kita membangun atau waktu kita membuat pemodelan pakai Jupyter atau kita membangunnya pakai Flash misalkan. Nah, antar versi ini harus dilihat gitu mana ya. Karena kalau tidak cocok nanti programnya tidak jalan ya, pasti dia menampilkan pesan wah ini versinya nggak cocok gitu. Karena waktu kita simpan di sini, nah simpan di sini kan nanti berkaitan dengan versi yang kita gunakan saat itu ya, maka kita simpan pakai pickle misalnya. Nah, sehingga untuk mengatasi ketergantungan versi tersebut, maka ada strategi sendiri ya. Nah, strateginya misalkan kita menggunakan komputer yang berbeda. Kalau kita punya 5 project, kelima-lima project itu versinya beda. Ya kita pakai 5 komputer. Masing-masing komputer kita install Python. Ada yang 36, ada yang 37, 3.8, 3.9, 3.10 gitu. Nah, kita install semuanya di masing-masing komputer. Tapi itu kan mahal. Ya, itu kan praktek-praktek yang mahal. Nah, caranya yang pertama kita buat virtual machine. Virtual machine itu kan satu hardware komputer, tapi di dalamnya bisa ada beberapa beberapa komputer secara virtual. Nah, itu, itu bisa juga karena terpisah nanti kan. Nanti yang ini versi 1, ini versi 2, versi 3 gitu. Karena kan kalau virtual machine itu seolah-olah ya kayak tadi itu ya, kayak yang di awal tadi ya, kayak dua komputer yang berbeda kalau virtual machine-nya ada dua. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga, nah itu pakai Docker. Dalam Docker nanti ada kontainer ya. Ya, ini pakai Docker Engine. Nah, ini satu ini nanti namanya container. Nah, di sini kita bisa di satu kontainer kita bisa menggunakan versi versi 1 gitu ya, yang di bagian yang ini pakai versi yang lain karena ini memang benar-benar kayak jadi terpisah.
Jadi Docker ini untuk memisahkan ini ya, memisahkan dua ini, yang memisahkan dua. Jadinya jadi kayak ada dua Python gitu di dalam sistem ini ya, dalam jadi dalam Docker gitu ya, dipisahkan. Nah, cara yang lain pakai virtual environment ya. Misalkan aplikasi kita ada tiga, ada yang pakai Python 2, ada yang pakai Python 3.6, ada yang pakai Python 3.10 gitu. Nah, kita bisa meng-create environment secara virtual ya, seperti yang kemarin ya, create environment gitu ya. Nanti kita buatkan namanya, kita buatkan gitu. Nah, di situ nanti kita installkan versi yang cocok dengan model yang kita buat. Jadi kita bisa memberikan virtual environment dengan nama yang berbeda. Nah, itulah beberapa strategi dan hal-hal yang berkaitan dengan mendeploy aplikasi data mining. Nah, sudah selesai. Itulah materi kita pada hari ini.